Puji Tuhan saudara kekasih. Pagi hari ini hari yang indah. Mari kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan sebab Dia layak menerima pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdiri semuanya. Kita selalu bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik. Kita datang ke baiknya dengan pujian. Amin. Dia raja segala raja. Amin. Bagi kami
Yesus adalah jalan. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Apakah yang dapat memisahkan kita dari Tuhan? Tidak ada saudara kekasih. Karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Anugerah-Nya, Dia berikan anaknya yang tunggal. Haleluya saudara kekasih. Tak satu pun untuk dapat memisahkan kita darinya. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat
yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayanya, penderitaan tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih Yesus, Engkaulah sahabat kami yang sejati. Di dalam bahaya, di dalam apapun Engkau menggendong kami Bapa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita Bapa. Karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kau berikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk menyucikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bahagia karena kami tahu Engkau menggendong kami selalu. Engkau sahabat kami sejati Tuhan. Dalam apapun Yesus, dalam bahaya apapun, Kau selalu ada hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Firman-Mu yang hidup dapat memberikan kehidupan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Belum semua. Puji Tuhan, haleluya. Coba saudara tengok kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Tengok kiri, tengok kanan, berikan senyum yang manis. Ya, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ada sukacita di rumah Tuhan? Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam ibadah raya yang pertama, kita bersukacita, kita sudah ada di minggu yang terakhir, di bulan September, tanpa terasa waktu terus berjalan. Dan kalau kita boleh ada pagi hari ini semua karena kemurahan daripada Tuhan. Dan biarlah ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan sangat baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah Tuhan ada buat kita. Katakan amin. Nah, pagi hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, khususnya bagi jemaat GPD Yordan Kebon Baru yang saya kasihi.
Hari ini saya akan berbicara tentang our journey. Dalam bahasa Inggris berkata our journey atau perjalanan kita, Nah, tahukah saudara bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, ya? Seperti ada berangkat di titik satu, nanti kita akan berakhir di titik yang akan datang. Dan setiap manusia diberikan kesempatan untuk menjalani perjalanan hidup. Siapapun saudara diberikan waktu, siapapun saudara diberikan kesempatan. Tetapi bagi saya bukan kesempatan seperti apa, tetapi bagaimana kita mengisi perjalanan itu. Bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan berikan. Tidak ada manusia yang diberikan lebih satu hari itu 30 jam. Tidak. Semua 24 jam, 7 hari seminggu, 30, 31 bahkan bulan Februari bisa kurang dari 30 hari. Tetapi setiap kita memiliki kesempatan yang sama, waktu yang sama. Tetapi tergantung kita bagaimana kita mengisi waktu atau perjalanan ini. Coba kita buka mulai dari Keluaran 33 ayat 15. Kitab Keluaran 33 ayat yang ke-15. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Keluaran 33 ayat 15. Lihat di Alkitabmu atau saudara lihat di layar di depan. Kita baca dengan keras 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Berkatalah Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Dalam bahasa yang lain, jika engkau tidak menyertai kami. Kalau engkau tidak ada buat kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau Anda pelajari dalam Keluaran pasal 33, ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa, seorang hamba Tuhan yang dipercayakan, diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kita tahu ceritanya, Musa itu adalah seorang Israel yang dibesarkan di Mesir. Dia bertumbuh dalam pengetahuan Mesir. Dan kalau saudara juga pelajari bahwa Mesir waktu itu memiliki tingkat intelektual yang sangat tinggi, pengetahuan yang sangat tinggi. Kalau saudara melihat di Mesir, ada bekas sejarah gedung atau bangunan yang masih bertahan sampai sekarang, itu dibangun pada zaman Firaun, yaitu apa? Piramid. Bayangkan di tahun-tahun itu, di zaman itu orang bisa memikirkan bagaimana membangun bangunan yang begitu tinggi. Kalau sekarang kita lihat gedung-gedung di Jakarta tinggi, ya wajar saudara, sekarang kita hidup di tahun 2023 sesudah Masehi. Tetapi 6.000 tahun yang lalu kurang lebih saudara, Mesir itu bisa membangun bangunan-bangunan yang megah. Dan itu masih ada sampai sekarang. Dan Musa itu hidup dari orang-orang Mesir, pengetahuan Mesir. Tetapi sehebat-hebatnya Musa, dia berkata, kalau Tuhan tidak beserta, kalau Tuhan tidak membimbing, katakan, janganlah suruh kami pergi atau berangkat. Biarlah doa ini itu juga ada buat kita ketika kita bangun pagi berdoa. Kalau Tuhan tidak beserta, jangan suruh aku pergi. Artinya
Musa sangat terpergantung dari pertolongan Tuhan. Kita boleh pintar, kita boleh hebat, kita memiliki hal-hal yang spektakuler, kita memiliki hal-hal yang mungkin dapat menunjang kita. Tetapi jangan lupa ada Tuhan yang lebih hebat. Katakan amin, saudara. Arti kata perjalanan, bahasa Indonesia terjemahan berkata perjalanan atau pelancongan. Bahasa Inggris pakai travel. Tapi saya lebih setuju dengan kata journey. Adalah pergerakan orang antar lokasi atau geografi yang jauh. Perjalanan dapat dilakukan dengan berjalan kaki, berkendaraan, dan sebagainya. Jadi perjalanan itu adalah dari titik satu ke titik yang lain. Dari tempat ini menuju destinasi yang lain. Itu yang namanya perjalanan. Nah tadi saya sudah singgung bahwa hidup ini adalah perjalanan. Tolong diperhatikan yang saya mau sampaikan begini, saudara. Kalau kita meninggalkan dunia ini, kalau kita mati, sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua, kita akan dikubur. Betul, saudara ya? Nah, yang menarik begini, di atas kuburan kita itu ada yang namanya batu nisan. Hampir semua, ya walaupun tidak semua, hampir semua kuburan itu ada yang namanya batu nisan. Nah, saya waktu di Amerika pernah pergi ke Washington DC, saudara. Di Washington DC saya melihat ada tembok yang besar. Dan saya lihat dari jauh tembok yang besar itu berisi tulisan. Saya dulu tidak mengerti apa arti tulisan di tembok yang besar itu. Ketika saya mendekati tembok itu, saya mendapati rupanya itulah tulisan nama-nama prajurit perang Amerika ketika mereka berperang. Ya, waktu mereka berperang, lalu mereka mati di medan perang, yang dibawa tinggal nama. Dan nama itulah yang diukir di tembok-tembok itu. Dan ketika keluarganya datang, mereka sudah tidak lihat lagi liang kuburnya. Mereka tidak ada batu nisan, yang mereka lihat hanya tulisan-tulisan keluarga atau kerabat yang dipanggil Tuhan dalam medan perang. Tetapi saudara, kalau saudara mati, lalu ada batu nisan, di atas batu nisan itu pasti ada tulisan tanggal lahir dan tanggal dia meninggal. Betul ya? Ada tanggal lahir, ada juga tanggal kapan dia meninggal, saudara. Nah, di antara tanggal lahir dan tanggal peninggal, itu yang namanya perjalanan hidup. Contoh, saya lahir tanggal 3 Agustus tahun 1977. Makanya saya genap 46 tahun. Tapi saya belum tahu kapan tanggal kematian saya. Kalau Tuhan izinkan, saya nggak perlu masuk peti mati. Karena saya akan lihat Yesus di awan-awan permai, dia datang untuk kali yang kedua. Katakan amin, saudara. Tetapi kalau memang momen itu pun saya tidak sampai, pastilah ada batu nisan yang menuliskan kapan saya lahir, kapan saya akan meninggal. Nah, sekali lagi dari antara waktu itu, itulah perjalanan. Perhatikan yang saya mau ngomong, perjalanan yang dihiasi dengan keputusan.
Semua kita menerima hak waktu yang sama. 1 hari 24 jam, 7 hari seminggu. Semua manusia menerima hak yang sama. Tetapi dalam perjalanan waktu, itu dihiasi dengan keputusan demi keputusan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, di dalam keputusan selalu ada yang namanya resiko. Dalam keputusan ada namanya resiko. Dan saya bisa katakan begini, di dalam perjalanan kita, hidup kita, ada keputusan, cuma 2 sebenarnya keputusan yang biasa kita ambil. Yang pertama, keputusan taat kepada Tuhan atau keputusan melawan Tuhan. Orang berkata begini, Pak, kan Yesus hadir kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu kan di tanah bagian timur, ya, di Israel dan sekitarnya. Itulah pelayanan Tuhan. Lalu bagaimana Pak dengan negara lain atau bangsa lain yang tidak ada di Timur Tengah? Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Kan begitu. Ya. Contoh misalnya zaman Majapahit, zaman Gajah Mada. Itu kan mereka belum dengar Injil. Lalu mereka diselamatkan dengan apa? Alkitab berkata, mereka diselamatkan dengan hati nurani. Setiap manusia itu punya hati nurani. Punya perasaan dan mengerti ini baik, ini jahat. Betul nggak saudara? Anak saya Abigail ketika dia umur 3 tahun, saya larang dia untuk jajan coklat. Karena saya tahu kalau makan coklat giginya bisa ompong. Kan gitu ya. Tetapi saya masih ingat ketika tiba-tiba dia pegang coklat, lalu mulutnya penuh coklat, lalu saya tanya, Abigail, kamu makan coklatnya? Dia sembunyikan coklatnya, lalu dia berkata, saya tidak ajarkan dia berbohong, tetapi naluri manusia itu sudah ada yang namanya ini salah, ini benar. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah, sehingga perjalanan kita sebenarnya cuma dihiasi dengan 2 hal. Yang pertama taat akan Tuhan, yang kedua melawan Tuhan. Hari ini saya akan ambil satu cerita dalam Kejadian pasal yang ke-37 dan sebagainya, tentang seorang yang namanya Yusuf. Ya, namanya Yusuf. Nah, saya akan ceritakan sedikit tentang siapa itu Yusuf. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, anak pertama yang diperolehnya dari Rahel. Yusuf lahir di kota Haran. Nah, nama Yusuf artinya kiranya ditambahkannya lagi. Artinya berkat yang ditambahkan. Nah, dia memiliki seorang saudara kandung Benyamin dan 12 saudara tiri termasuk Dina. Ibunya meninggal saat dia muda. Dia memiliki anak yang namanya Manasye dan Efraim. Cerita Yusuf dimulai dari Yusuf memiliki mimpi. Yusuf ini punya mimpi dan mimpinya ini yang membuat kakak-kakaknya marah. Kenapa? Dia punya mimpi bahwa one day, satu kali kelak dia akan berkuasa. Dan mimpi itu sekali lagi membuat kakak-kakaknya kesal. Karena ayahnya sangat mengasihi Yusuf. Dan kita tahu ceritanya,
Karena itu kakak-kakaknya atau saudaranya memiliki rencana untuk membuang Yusuf. Apa? Membuang Yusuf. Dimulai dari apa? Dimulai dari dia dijebloskan di sumur. Saudara pernah dijebloskan di sumur? Pernah? Iya, kalau kepleset jatuh sumur itu bukan dijebloskan, itu salah sendiri, saudara. Itu namanya kepleset jatuh ke sumur, saudara. Tetapi dengan sengaja kakak-kakaknya menjebloskan Yusuf. Lalu pertanyaan, apakah sudah sampai di situ? Belum. Lalu tiba-tiba orang Mesir lewat, Yusuf dijual menjadi budak. Yusuf apa? Dijual menjadi apa? Budak. Kebetulan dia menjadi budak Om Potifar. Om siapa? Om Potifar. Om Potifar ini baik-baik. Kenapa? Kalau Anda pelajari, Yusuf mengerjakan pekerjaan yang luar biasa di rumahnya. Sampai-sampai Om Potifar ini menyerahkan seluruh kekuasaan rumah, bahkan hartanya di tangan Yusuf. Anda dengar yang saya mau katakan. Kalau saudara punya kapasitas, di mana saja saudara ditempatkan, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Saya kemarin mendapat satu quote, quote ya. Ada orang yang memberikan quote kepada saya berkata gini, kalau engkau punya kapasitas 1000, engkau ditempatkan di tempat 100, tempat itu menjadi 1000. Tetapi kalau kapasitasmu 100, lalu ditempatkan 1000, yang 1000 menjadi 100. Nggak ada amin, saudara ya. Ngerti saudara? Sekarang masalahnya kapasitasmu berapa? Ada orang hanya mengejar tempat yang besar, tempat yang spektakuler, lupa bahwa yang penting itu kapasitas kita, kemampuan kita. Makanya Yusuf disayangi oleh Potifar. Kenapa? Karena apa saja yang dikerjakan Yusuf itu Tuhan beserta, saudara. Ada haleluya. Saudara jangan anggap enteng hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman, saudara. Saudara jangan menghina orang-orang yang bekerja di desa. Belum tentu orang yang di kota uangnya lebih banyak dari orang yang di desa saat ini loh, saudara. Orang di desa, di kampung saya lihat rumahnya gede banget. Tanahnya berhektar-hektar. Mungkin Anda berkata, apa sih kerjanya? Petani. Tetapi dia mengembangkan kapasitasnya, mengembangkan kemampuannya. Hari ini kita akan belajar. Perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang luar biasa ketika kita mengembangkan kapasitas kita. Yang ngerti katakan amin. Pak, apakah Yusuf sudah selesai sampai di situ? Belum. Di rumah Potifar, inilah penyebabnya. Dia digoda sama si Tante Poti. Tante siapa? Tante siapa? Potifar, saudara. Sore-sore mungkin, saya ini cuma mendramatisir saudara ya. Sore-sore ya kan, biasa namanya budak itu gak pakai baju misalnya. Contoh saudara ya, sore-sore Yusuf setelah bekerja lalu di luar ada sumur, dia mulai mandi, mungkin saudara ya, dia ambil cedok, air menyemprat ke badan Yusuf, langsung Tante Potif yang suka ditinggalin sama omnya lihat dari samping. Lalu kayak film-film kan gitu, habis kena air baru geleng-geleng, gitu ya, airnya muncrat-muncrat, gitu ya. Ini kan cuma karena kebanyakan film, nonton film, saudara. Kira-kira begitu. Nah si Tante Potifar nggak tahan, saudara. Dia bilang, aduh saya kesepian, bapak pergi terus.
Mumpung ada nih si ganteng masih muda kemerah-merahan nih. Sudah orang Manado bilang bagejo. Sikat, hajar. Kalau orang Medan bilang gas. Gitu ya. Mumpung gak ada yang lihat. Tetapi si Yusuf tidak serta-merta ketika semua bisa dikuasai, diberikan kepercayaan, lalu dia serong. Kalau Yusuf dulu ketika digoda, dia lari pergi. Betul? Kan gitu ya. Waktu digoda, Yusuf apa? Lari meninggalkan Potifar. Tapi Yusuf akhir zaman lari juga, Bu Eva. Tapi lari di tempat. Benar apa betul loh saudara? Kan ini yang terjadi. Sehingga akhirnya dia diselewengkan, dia masuk penjara. Masuk penjara tanpa salah. Dan saya mencatat dan saya pelajari, Yusuf masuk penjara 10 sampai 12 tahun. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia harus terima ganjaran. Mungkin Yusuf berkata begini, Tuhan katanya engkau akan membuat aku menjadi pemimpin. Katanya kakak-kakakku akan menyembah aku. Buktinya aku di penjara. Bukankah hari ini yang kita terima adalah ketidakadilan? Pertanyaannya, di manalah keadilan itu? Di mana keadilan? Yang adil cuma Tuhan. Tuhan itu maha adil. Manusia itu tidak bisa adil. Tidak menerima keadilan. Ketika juru makan juga yang sudah ditolong oleh Yusuf, akhirnya juga tidak menepati janji. Kan begitu saudara. Tetapi rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah hari depan yang penuh harapan. Tolong dibuka Yeremia 29 ayat 11. Saya mau kita baca sama-sama dengan iman. Ini adalah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Baca 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai, demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh. Siapa yang yakin punya hari depan yang penuh harapan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari depan yang penuh harapan. Katakan amin sekali lagi. Dan akhirnya Yusuf diangkat oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu sesuatu kepada saudara. Proses tidak mendustai hasil. Proses tidak akan mendustai hasil. Saudara mau suka hasil apa proses? Angkat tangan. Hah? Hasil pak, hasil pak, hasil pak. Kalau bisa sekarang hasilnya, kalau bisa sekarang Tuhan tunjukkan. Wow. Saudara sadar nggak hari-hari ini banyak orang Kristen lebih suka atur Tuhan daripada diatur Tuhan. Banyak orang Kristen lebih suka ngatur Tuhan daripada diatur Tuhan. Ngerti saudara? Kita kalau berdoa jujur aja. Bagaikan ada list yang panjang yang kita tulis. Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong suamiku, Tuhan tolong supaya diberkati, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kapan dari Tuhannya kepada kita? Halo? Saudara, saya beberapa hari ini diajar Tuhan, jangan minta. Tapi bersyukur. Saudara bisa nggak datang kepada Tuhan tanpa list? Apa Tuhan budek?
Apa Tuhan nggak tahu permasalahan kita? Apakah Tuhan nggak tahu air mata kita? Apakah Tuhan tidak tahu permasalahan kita? Dia tahu. Bahkan Dia Maha tahu. Tapi sudahkah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Terlalu mudah kita bersaksi dan berkata, haleluya, saya baru dapat mobil. Haleluya, saya punya rumah baru. Haleluya, saya naik jabatan. Mudah orang bersaksi demikian, mudah. Tapi sanggupkah engkau berkata, haleluya, puji Tuhan, saya masih sakit. Haleluya, rumah tangga saya masih berantakan. Haleluya, pekerjaan saya morat-marit. Tapi saya yakin satu kali kelak Tuhan akan menolong saya. Proses tidak akan pernah mendustai hasil. Saudara. Kalau hari ini engkau masuk dalam proses, ada di dalam proses, katakan kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Katakan amin, saudara. Nah, di dalam diri kita ada yang namanya pikiran. Coba buka dulu Roma pasal 8 ayat yang kedua. Maaf, Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2. Nah, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, perhatikan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sungguh-sungguh baik, tetapi sungguh-sungguh harus dibarengi dengan pengertian. Nah, pengertian itu berbicara pola pikir kita. Anda ngerti nggak kalau naik mobil itu jalannya lurus, jangan belok kiri, belok kanan. Itu pengertian namanya. Ada ngerti ini salah, ini benar, itu pengertian. Nah, dari pikiran, pengertian kita muncul yang namanya tindakan. Betul nggak, saudara? Kalau pikiran kita benar, tindakan kita pasti benar, saudara. Kalau pikiran kita salah, apa yang keluar atau tindakan kita itu pasti salah. Nah, kalau tindakan itu terus-menerus dilakukan, terus-menerus dibiarkan, akan muncul namanya kebiasaan. Betul nggak? Contoh pagi hari ini, pikiranmu benar dulu nih. Tuhan, hari ini, hari Minggu saya harus ke gereja, ke rumah Tuhan. 6 hari Tuhan kasih waktu bebas untuk saya melakukan pekerjaan, tugas dan sebagainya. Nah, hari Minggu adalah hari di mana aku mau beribadah. Kan begitu, saudara. Pikiran kita sudah lurus dulu. Baru dari pikiran, tindakan. Apa tindakannya? Mandi, ganti baju, bawa Alkitab, jalan kita ke gereja. Kalau itu terus dilakukan, akan muncul yang namanya kebiasaan. Biasa ke gereja, biasa beribadah, biasa berdoa, biasa baca Alkitab, biasa. Tapi di sisi lain kalau pikiran nggak benar, tindakan nggak benar, muncullah kebiasaan yang negatif. Yaitu apa? Biasa aja nggak ke gereja, nggak ada rasa berdosa, biasa, nggak ada masalah kok, nggak ibadah nggak masalah, saya masih hidup, uang saya gaji masih ada. Betul nggak, saudara? Minggu lalu saya udah bilang jangan malas jadi anak Tuhan, saudara. Jangan malas melayani, jangan malas ibadah. Karena orang yang malas, ujung-ujungnya akan merusak, saudara. Ya, itu Alkitab yang ngomong. Coba lihat.
Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9. Ini khotbah minggu lalu, saudara. Ya, baca yuk sama-sama. Ada di depan. 1, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari apa? Jadi yang buat rusak itu orang malas. Malas kerja, malas ibadah, rusak semuanya. Dan itu ada di hadapan kita. Nah, sekali lagi pikiran akan memunculkan tindakan. Tindakan akan memunculkan kebiasaan. Perhatikan, kebiasaan akan memunculkan karakter. Halo? Sifat malas itu sebenarnya dimulai dari pikiran. Akhirnya berujung jadi karakter. Pertanyaannya begini, Pak, orang yang punya karakter negatif bisa diubah? Saya bilang bisa, tapi butuh perjuangan yang begitu besar. Saya nggak tahu karakter saudara seperti apa. Sebagian jemaat saya tahu karakternya. Tapi yang lain nggak tahu saya. Dan kalau sudah berkarakter, waduh saudara. Pernah nggak dengar ibu-ibu suami ngomong gini, saya dari dulunya udah begini, mau apa kamu? Dia berarti sama seperti Yesus, Pak. Yesus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Nah, dia juga sama. Saya juga tidak bisa berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Sekali korban 2.000, tetap 2.000 sampai Tuhan Yesus datang. Saudara. Haleluya. Benar apa betul, saudara? Coba tengok kanan kiri, jangan-jangan kamu orangnya ya. Saudara, firman itu mengubahkan manusia. Jadi kalau ada orang berkata, saya sudah Kristen puluhan tahun, tapi hidupnya gitu-gitu saja, saya tanda tanya. Firman yang mana yang kau dengar? Karena firman mengubahkan orang. Ingat, yang terdahulu jadi terkemudian. Saudara, dengar ya orang-orang tua nih, saya harus ngomongin ini orang tua ya. Jadi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan, saudara. Saya ulangi ya, tidak semua orang yang umurnya banyak, orang itu sudah dewasa, belum tentu, saudara. Menjadi tua karena waktu, iya pasti. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Berapa banyak orang tua hari ini kayak anak-anak. Sensitif, gak bisa ngomong salah. Kayak bayi lagi, saudara. Harusnya orang tua tambah hari lebih bijaksana. Itu baru orang tua yang dewasa. Orang tua harusnya lebih banyak pengalaman. Kan sudah katanya makan asam garam. Apa asam garam itu, Pak? Apa tuh asam garam apa ya? Harusnya dong. Tetapi berapa banyak orang tua jujur akhirnya menjadi batu sandungan buat anak-anak. Halo? Hidup ini adalah perjalanan. Saudara yang menentukan. Keputusan saudara yang menentukan. Ingat, satu kali kelak kita akan masuk di liang kubur. Dan segala sesuatu selesai. Kehebatan manusia, kekayaan manusia, pangkat jabatan, semua atribut-atribut yang kita miliki selama di dunia, itu kita tinggalkan. Satu kali saya
tertonton ya, karena namanya sosial media sekarang kan nggak bisa milih ya. Setiap kali kita scroll tiba-tiba muncul satu video kah, berita apa. Pokoknya saya tertontonkan dengan satu orang profesor di Amerika. Dalam bukunya dia pernah menanyakan kurang lebih 50 sampai 100 orang. Kenapa? Dalam lecture-nya, dalam dia mengajar, tiba-tiba ada satu muridnya angkat tangan. Dia ini profesor, saudara. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana rasanya atau apa yang terjadi ketika kita meninggalkan dunia ini? Seorang profesor dia nggak bisa jawab. Akhirnya itu menjadi pemikiran dan merasuk pikiran, iya ya. Apa yang terjadi ya ketika orang meninggalkan dunia? Nah, akhirnya dia kumpulkan informasi kurang lebih 50 sampai 100 orang yang pernah mati tapi bangkit kembali. Jadi dia keliling dunia, dia mulai wawancara orang-orang ini. Apa yang terjadi katanya? Apa yang terjadi ketika orang meninggalkan dunia? Nah, kamu kan sudah sempat meninggal, balik lagi. Apa yang terjadi? Saudara, dari 50 sampai 100 orang, dia bisa ambil kesimpulan begini. Dan rata-rata yang terjadi itu sama. Yang pertama katanya, waktu kita menghembuskan nafas, roh kita keluar dari tubuh ini. Itu dia cerita. Jadi yang pertama keluar dulu. Nah, roh itu bisa melihat bahwa tubuhnya tertinggal. Itu ada momen. Lalu setelah itu roh itu terangkat, masuk ke satu suasana yang gelap. Gelap gulita. Orang itu tidak tahu kemana arahnya. Sampai setelah itu fase berikutnya, dia melihat suatu ruangan atau suatu tempat di mana ada cahaya di situ. Dan semua orang sedang ngantri dalam satu antrian, ujungnya itu cahaya. Dan mereka mengakui dan berkata, di cahaya itulah ada suara. Mereka meyakini dari begitu banyak agama, itulah Tuhan, saudara. Lalu apa lagi yang terjadi? Ini yang menarik. Bagi sebagian orang, mereka tidak akan kembali lagi. Tetapi orang yang kembali lagi punya misi, punya tujuan. Kalau Tuhan tidak percayakan tujuan, mereka akan tetap terus ada di ruangan, di lorong itu. Jadi yang saya mau sampaikan begini. Kematian itu pasti, saudara. Pertanyaannya, setelah mati kita mau kemana? Itu Tuhan yang tentukan. Makanya saya katakan, biarlah perjalanan hidup kita harus diisi untuk takut akan Tuhan. Taat sama Tuhan. Apa yang diperintahkan, itu yang dilakukan. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu. Kalau firman Tuhan datang, katakan kepada Tuhan, aku mau melakukannya. By the moment saat kita melakukan kehendak Tuhan, di situ hati Tuhan disenangkan. Apalagi yang terjadi, kalau pikiran kita menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter, karakter menghasilkan kehidupan. Makanya saudara akan lihat ada orang yang hidupnya begitu terus. Itu dimulai dari pikiran yang salah.
Makanya Roma 12 ayat yang kedua, tolong Roma 12 ayat yang kedua berkata apa? Sama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan apa? Budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang perbaharulah budi. Budi itu budi pekerti, pikiran kita. Kalau mikirnya benar, pikirannya lurus, hasilnya juga akan lurus. Katakan amin, saudara. Mazmur 26 ayat 2 berkata gini, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Pagi hari ini Tuhan sedang menyelidiki kedalaman hatimu. Tuhan menyelidiki motivasimu. Tuhan menyelidiki pikiranmu. Dan ujilah aku, kata pemazmur. Bahkan Amsal 19 ayat 21 berkata gini, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang, katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Tiap hari doa saya kepada Tuhan begini, Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiranku, supaya apa yang aku lakukan itu berkenan di hadapan Engkau. Kuasailah pikiran, kuasailah hidupku, jangan sampai aku jatuh dalam dosa. Biarlah hidup ini bagaikan korban yang berbau harum kepada Tuhan. Jangan sakiti hati Tuhan hanya dengan perbuatan-perbuatan kita. Tapi senangkanlah hati Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya tutup dengan beberapa ayat, setelah ini kita berdoa. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini luar biasa, saudara. Allah yang ada di dalam sorga, Allah dengan kealahannya tidak menganggap itu adalah hak yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Ini luar biasa, saudara. Kalau saudara mau mengosongkan diri, artinya begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hari-hari ini kita sedang menghadapi hal-hal yang mungkin berat dalam hidup. Tapi percayalah, Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan berpihak dalam hidup kita. Perjalanan kita mungkin belum selesai dan memang belum selesai. Tapi hiasilah perjalanan hidupmu dengan apa? Takut akan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Katakan amin, saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Sama-sama kita katakan 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin, saudara. Hasil Yesus tidak mempertahankan haknya. Hasil Yesus mengosongkan dirinya. Segala lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengosongkan diri, kita tidak ada pagi hari ini. Kalau dia tidak mempertahankan hak, kalau dia tidak melepaskan hak, kita tidak ada pagi hari ini. Justru penderitaan kita hari ini tidak sebanding kemuliaan yang Tuhan akan berikan.
Air matamu tidak sebanding dengan sorak-sorai yang Tuhan akan berikan nanti. Asal kita mau perjalanan hidup kita menyenangkan hati daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.